Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mama Humam. Di video kali ini, Mama Humam akan membuat tutorial tas rajut cantik seperti ini yang dapat digunakan untuk ke pesta ataupun kerja. Cara membuatnya sangatlah mudah, hanya menggunakan tusuk single crochet atau SC. Apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tas rajut ini antara lain adalah benang rajut polikilap D27 berwarna krem muda, coklat tua, hijau, dan merah. Ada gunting, mancis atau korek api, hakpen nomor 4, paku seperti ini yang akan kita gunakan sebagai kaki tas. Dudukan handle tas seperti ini yang kita gunakan untuk membuat handle tas dan untuk mengaitkan rantai tas. Ada pengancing tas seperti ini yang akan kita pasangkan pada penutup dan badan tas. Dan hiasan lebah seperti ini yang akan mempercantik tampilan tasnya nanti. Sebelum kita ke tutorial pembuatannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube Mama Humam ini ya. Yuk kita mulai tutorial pembuatannya. Pertama-tama kita akan membuat alas tas, badan tas bagian depan, dan badan tas bagian belakang plus penutup. Semua polanya sama ya bunda. Diawali dengan rantai 50. Kita buat dulu slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 50 rantai. Jadi alas tas, badan tas bagian depan dan belakang, cara membuatnya sama-sama diawali dengan 50 rantai. Ini sudah 50 rantai. Kemudian sebanyak 49 lubang rantai, masing-masing kita isi dengan 1 SC. Dimulai di lubang kedua dari hakpen. Setiap lubang sampai selesai ke ujung, masing-masing isi dengan 1 SC. Semuanya sebanyak 49 SC. Baris pertama atau row yang pertama sudah selesai. Lanjut ke baris yang kedua, rantai 1 terlebih dahulu, kemudian balik. Sama seperti tadi, setiap lubang sebanyak 49 lubang, masing-masing isi dengan 1 SC.
Baris yang kedua juga sudah selesai. Lanjut ke baris yang ketiga, rantai 1 terlebih dahulu. Sama seperti tadi, setiap lubang sebanyak 49 lubang masing-masing isi dengan 1 SC. Untuk alas tas, itu buat SC bolak-balik sebanyak 13 baris ya Bunda. Untuk badan tas bagian depan, buat SC bolak-balik sebanyak 42 baris. Dan untuk badan tas bagian belakang plus penutup, buat SC bolak-balik sebanyak 90 baris. Sekarang kita lanjutkan merajut row yang ketiga dan selanjutnya. Alas tasnya sudah selesai kita buat. Tanpa rantai 1, kita putuskan benangnya ya Bunda. Kemudian sisa benangnya kita sisipkan di antara lubang-lubang yang ada. Nah, ini sudah selesai untuk alas tasnya. SC bolak-balik sebanyak 13 baris. Badan tas bagian depan SC bolak-balik sebanyak 42 baris. Dan badan tas bagian belakang plus penutup SC bolak-balik sebanyak 90 baris. Sekarang kita lanjut membuat sisi kiri dan kanan tas. Untuk membuat bagian kiri dan kanan tas, buat dulu slip knot. Lalu buat rantai sebanyak 14 rantai. Ini sudah selesai 14 rantai. Kemudian setiap lubang sebanyak 13 lubang, masing-masing isi dengan 1 SC. Dimulai di lubang kedua dari hakpen. Setiap lubang isi dengan 1 SC. Baris yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke baris yang kedua, buat dulu 1 rantai, kemudian balik. Sama seperti tadi, setiap lubang sebanyak 13 lubang, masing-masing isi dengan 1 SC. Baris kedua juga sudah selesai. Lanjut ke baris yang ketiga, rantai 1 terlebih dahulu. Lanjutkan membuat SC bolak-balik yang total nantinya ada 42 baris. Sudah selesai 42 baris. Tanpa rantai 1, putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Sisa benangnya sisipkan di antara lubang-lubang yang ada.
Sudah selesai, seperti ini hasilnya. Ini kita buat 2 lembar ya Bunda. Satu untuk sisi bagian kiri, satu untuk yang bagian sebelah kanan. Dengan jumlah baris yang sama. Selanjutnya kita akan memberikan motif pada bagian sisi kiri dan kanan tasnya ini. Kita masukkan benang berwarna coklat. Itu dari rantai awal yang kita buat ya Bunda, bukan dari SC pertama, tapi dari rantai awal. Jadi ada sebanyak 43 lubang nanti yang akan kita masukkan benang berwarna coklat. Dari rantai awal, tempat masuk benang coklat kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian dari pangkal ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian masukkan lagi benang di bagian paling ujung. Di yang sebelah sini. Kemudian masukkan lagi di bagian tengah ini. Jadi penampakan benangnya itu sama antara bagian sisi kiri dan kanannya. Kemudian dari bagian tengah kita ke pinggir. Nah, dari sini kita hitung lagi, naik ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan lagi benangnya. Dari bawah ya Bunda. Masukkan lagi ke tengah sini. Dan sejajar dengan yang ujung ke ujung sini, masukkan lewat bawah. Masukkan lagi ke bagian tengah. Kemudian kita masukkan lagi benang di tempat yang sama paling ujung dari bawah seperti ini. Hitung lagi dari sini 1, 2, 3, 4 ke tengah, yaitu 7 lubang. Nah, sejajar juga dengan yang bagian tengah. Jadi membentuk segitiga ya Bunda. Dari sini juga masukkan lagi benang di bawah dan ke tengah sini. Motifnya sudah nampak berbentuk segitiga ya Bunda. Ulangi lagi caranya seperti tadi. Untuk badan tas bagian depan dan belakang, lakukan hal yang sama juga buat motif seperti ini ya Bunda. Dengan cara dan pola yang sama seperti ini.
Lanjutkan lagi membuat motifnya sampai selesai ke ujung. Seperti ini hasilnya setelah bagian kiri dan kanannya kita beri motif. Kita lanjutkan lagi memberi motif untuk badan tas bagian depan. Kita mulai di rantai awal yang paling pinggir ini ya Bunda. Masukkan benang coklat. Dari lubang rantai tempat kita masukkan benang coklat, kita hitung 1, ke atas 2, 3, 4. Nah, dari keempat ini hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita masukkan lagi benang coklatnya. Kemudian dari benang coklat ini kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini hitung lagi 1, 2, 3, 4. Di sini kita masukkan lagi benang dari bawah. Ulangi caranya seperti tadi. Dari benang coklat ini kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sini hitung lagi 1, 2, 3, 4. Di sini masukkan benang coklatnya. Ulangi dengan pola yang sama ya Bunda. Ke samping 7 lubang, ke atas 4 lubang. Terakhir di lubang rantai bagian ujung ini ya Bunda. Masukkan lagi benang ke bagian tengah di sini. Jadi seimbang motifnya berbentuk segitiga. Kemudian dari bawah masukkan lagi benang di benang coklat yang sudah ada sebelumnya di sini. Kemudian masukkan lagi ke bagian tengah di sini. Ulangi lagi dengan cara yang sama sampai ke ujung ya Bunda. Jika sudah di ujung seperti ini, kita sejajarkan, hitungnya di sini. Nah, kita naik lagi 4 dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita masukkan lagi benang dari bawah. Kemudian masukkan lagi ke tengah di sini. Dan sejajar di sini di tengah ya, ke bawah seperti ini. Nah, sejajar di sini kita masukkan dari bawah. Ke sini lagi. Lakukan hal yang sama sampai ke ujung. Kemudian kita ulangi lagi seperti yang pertama tadi, masukkan di tengah. Di sini juga di tengah, dari bawah kita masukkan. Dan ke tengah sini.
Ulangi lagi hingga membentuk motif segitiga-segitiga sampai ke ujung. Lakukan hal yang sama memberi motif seperti ini pada badan tas bagian belakang plus penutupnya. Lakukan lagi hingga selesai sampai ke ujung sini. Seperti ini hasilnya, badan tas bagian depan setelah diberi motif. Dan ini badan tas bagian belakang plus penutup setelah kita beri motif. Yang kita beri motif hanya badan tas bagian depan, belakang, dan sisi kiri kanannya saja ya Bunda. Selanjutnya kita akan memberi list motif. Selanjutnya kita akan membuat motif list bagian tengah untuk badan tas bagian depan dan juga belakang. Menggunakan benang berwarna hijau, kita buat dulu slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 43 rantai untuk badan tas bagian depan dan 91 rantai untuk badan tas bagian belakang plus penutup. Ini sudah selesai 43 rantai. Kita akan membuat baris atau row yang pertama, balik seperti ini. Kita akan bekerja di punggung-punggung benang ini. Setiap punggung benang isi dengan 1 SC. Dimulai di punggung benang kedua dari hakpen di sini ya Bunda. Setiap punggung benang isi dengan 1 SC. Semuanya berjumlah 42 SC. Baris pertama sudah selesai. Kemudian rantai 1 dan balik. Kita akan ke baris yang kedua sama seperti tadi. Setiap lubang isi dengan 1 SC sebanyak 42 lubang. Jadi ada 42 SC. Lanjutkan lagi membuat baris yang kedua dan baris yang ketiga. Ini baris yang ketiga sudah selesai. Tanpa rantai 1 kita putuskan benangnya. Sisa benangnya sisipkan di antara lubang-lubang yang ada. Seperti ini hasilnya. 3 baris SC bolak-balik. Kemudian kita akan melanjutkan membuat SC tapi menggunakan benang yang berwarna merah. Sama seperti tadi, setiap lubang sebanyak 42 lubang, masing-masing isi dengan 1 SC. Sisa benang yang merah dan yang hijau ini kita ikutkan agar terlihat rapi. Dengan benang merah ini, buat juga SC bolak-balik sebanyak 3 baris. Seperti ini hasilnya setelah kita buat SC bolak-balik sebanyak 3 baris dengan benang berwarna merah. Lanjutkan lagi membuat SC bolak-balik sebanyak 3 baris lagi dengan benang yang berwarna hijau.
Sisa benang berwarna merah dan hijau kita ikutkan agar terlihat rapi. Seperti ini hasilnya ya Bunda jika sudah selesai. Benang hijau, merah, dan hijau lagi, masing-masing itu 3 baris SC bolak-balik. List badan tas bagian belakang juga kita buat seperti ini dengan rantai awalnya 91 rantai. Akan kita pasangkan di bagian tengah seperti ini nanti. Kita satukan dengan memberi list berwarna merah berkeliling. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling menggunakan benang berwarna merah. Masukkan benang di lubang yang paling ujung ini. Lalu buat rantai 1. Isi setiap lubang dengan 1 SC sebanyak 20 lubang dulu. Dimulai di lubang awal tempat kita memasukkan benang merah tadi. Kita isi 20 lubang dulu ya Bunda. Masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Lanjutkan hingga lubang ke-20. Ini sudah selesai 20 lubang kita buat. Kemudian kita akan menempelkan list yang kita buat tadi. Semuanya berjumlah 9 lubang. Setiap lubang juga kita isi dengan 1 SC sebanyak 9 lubang. Setelah selesai membuat SC sebanyak 9 lubang untuk listnya, lanjutkan lagi membuat SC 20 lubang sampai ke ujung sini. Jika sudah selesai sampai ke ujung sini, kita akan melanjutkan membuat SC di sebelahnya. Yang di sini, tapi sebelumnya kita rantai 1 dulu. Nah, baru setiap lubang sampai ke ujung, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Lanjutkan lagi membuat SC berkeliling sampai ke ujung sini. Nanti rantai 1 dan lanjutkan lagi. Selesai sampai ke sini. Jika sudah selesai 1 keliling seperti ini, lalu kita rantai 1. Karena di sudut tadi kita rantai 1. Lalu slip stitch di SC pertama yang kita buat tadi. Kita akan lanjut ke baris kedua. Kita buat juga SC keliling seperti tadi. Rantai 1 dulu. Kemudian setiap lubang masing-masing isi dengan 1 SC sampai ke ujung sini.
Lanjutkan sampai ke ujung sini ya Bunda. Jika sudah mencapai di sudut seperti ini, maka di rantai 1 yang tadi, yang putaran pertama di sini, itu kita isi dengan 1 SC. Kemudian rantai 1, dan masih di lubang yang sama ini kita isi lagi dengan 1 SC. Lanjutkan membuat 1 SC setiap lubang. Sampai ke sudut sini yang rantai 1 tadi, isi dengan 1 SC rantai 1 dan isi lagi 1 SC. Berkeliling, lakukan hingga selesai ke sini. Putaran yang kedua atau baris yang kedua sudah hampir selesai. Nah, jika sudah sampai di ujung seperti ini, tadi belum kita isi yang rantai 1-nya. Jadi kita isi dengan 1 SC. Rantai 1. Lalu di lubang yang sama, yang tempat rantai 1, isi lagi dengan 1 SC. Ini sudah selesai, lalu slip stitch di SC awal yang kita buat tadi. Sudah selesai, putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Sisa benangnya sisipkan di antara lubang-lubang yang ada. Lakukan juga membuat SC keliling sebanyak 2 keliling seperti ini untuk setiap bagian tas, alas tas, sisi kiri kanan, dan badan tas bagian belakang plus penutup. Untuk badan tas bagian belakang plus penutup, itu diberi list yang warna hijau merah hijau. Nah, untuk yang bagian tengah, ini bisa dilem atau dijahit ya Bunda, biar dia menempel kuat. Tapi lebih baik dijahit agar lebih kuat. Ini badan tas bagian depan. Ini badan tas bagian belakang plus penutup. Sisi kiri kanan, dan alas tas. Semuanya sudah kita SC keliling menggunakan benang berwarna merah. Sebelum memasang puring, kita pasangkan dulu aksesoris-aksesoris tasnya seperti di alas tas ini. Kita pasangkan paku kaki tasnya, kira-kira di sini. Sudah selesai, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan memasangkan pengancing tasnya. Yang bagian bawah ini kita pasangkan pada badan tas bagian depan, sementara yang pengancing yang atas ini kita pasangkan pada penutup tas nanti setelah dipasangkan puringnya. Kita pasangkan, posisikan di tengah kurang lebih seperti ini. Atau bisa dipaskan dulu antara pengancing dan penutupnya.
Sudah selesai, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan memasangkan aksesoris tempat mengaitkan rantai atau membuat handle pegangan tas. Kita pasangkan di badan tas bagian belakang plus penutup, itu di bagian atas ya Bunda. Seperti ini hasilnya. Kita tinggal membuat handle atau pegangan tasnya saja nanti. Untuk mempercantik tampilan tas, kita pasangkan hiasan lebah pada penutup tas seperti ini, yang nantinya akan kita satukan pada pengancing tas yang bagian atas tadi. Tapi pengancing ini kita pasangkan nanti setelah diberi puring. Untuk lebahnya kita pasangkan sekarang. Seperti ini hasilnya jika sudah dipasangkan aksesoris-aksesorisnya. Jika sudah selesai semua dipasangkan aksesoris, kita akan memasang puring. Puring ini terdiri dari busa hati 2 mm, kemudian dilapisi dengan kain katun. Kita tempelkan puring seperti ini, bisa dijahit atau dilem. Mama Humam lebih senang menempelkannya dengan cara dijahit. Kita jahit berkeliling. Seperti ini hasil puringnya setelah kita satukan dengan bagian tas dan setelah kita jahit. Semua bagian tas sudah kita beri puring. Selanjutnya kita akan membuat pegangan atau handle tas yang di bagian atas ini. Untuk handle tasnya kita buat SC bolak-balik sebanyak 2 baris seperti ini. Diawali dengan rantai 51 rantai. Kemudian buat SC sebanyak 50 SC. Bolak-balik 2 baris. Dan kita buat sebanyak 2 buah seperti ini. Nanti akan kita satukan seperti ini menggunakan SC keliling dengan benang berwarna merah. Sekarang kita akan menyatukan kedua handle tas ini menggunakan benang berwarna merah. Buat dulu slip knot. Kita satukan kedua handle tas. Benang merahnya bukan kita masukkan di lubang awal ini, tapi kita masukkan di lubang yang kedua di sini. Dari atas kita tembuskan ke bawah sejajarkan. Ambil benang merah. Tarik sampai ke atas. Lalu buat satu rantai. Isi lagi lubang ini dengan 1 SC. Setiap lubang juga isi dengan 1 SC. Isi setiap lubang dengan 1 SC sampai ke ujung satu sebelum terakhir, satu lubang sebelum terakhir di sini ya Bunda. Yang terakhir jangan diisi dulu. Jika sudah selesai sampai ke sini, satu lubang yang terakhir ini akan kita buat 1 SC, tapi disatukan dengan gagang handle ini seperti ini.
Kita satukan, baru buat satu SC. Nah, untuk di gagang handle tasnya sudah selesai kita buat. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya, setiap lubang sampai ke ujung satu lubang sebelum terakhir, masing-masing lubang kita isi dengan satu SC. Lanjutkan membuat SC setiap lubang sampai ke ujung. Nah, jika sudah selesai sampai ke ujung seperti ini, kita buat SC selanjutnya yang disatukan dengan gagang handle tas. Handle tasnya sudah selesai dipasang, seperti ini hasilnya untuk pegangan yang bagian atas. Jika handle tasnya sudah kita buat seperti ini, sekarang kita tinggal menyatukan bagian-bagian tasnya. Kita sejajarkan dulu seperti ini dan kita beri penanda. Biar posisinya pas ya Bunda. Kita satukan semuanya dengan penanda. Semuanya sudah selesai disatukan dan sudah membentuk sebuah tas. Satukan semua bagian-bagian tas ini dengan dijahit seluruhnya, bagian depan dan bagian belakangnya. Jahit menggunakan benang senada yang berwarna merah. Nah, kita masukkan jarum tapestry di benang yang kita tandai tadi ya Bunda. Satukan dan jahit. Lanjutkan menjahit semua sisi-sisi bagiannya ini, bagian depan dan bagian belakang sampai selesai. Seperti ini hasilnya jika seluruh bagian sudah kita satukan dengan dijahit. Kita tinggal memasangkan pengancing tas yang bagian atas tadi. Nah, kita pasangkan setelah dipasangkan puring seperti ini. Pengancing atasnya sudah selesai kita pasang. Sekarang tinggal kita kancingkan. Nah, sudah selesai semuanya. Tas rajutnya sangat-sangat cantik. Cocok sekali dipakai untuk pesta, kondangan, ataupun untuk kerja.
Demikianlah tutorial dari Mama Humam kali ini, membuat tas rajut cantik untuk pesta ataupun kerja. Silakan dicoba dan dipraktekkan di rumah. Jangan lupa di like video ini ya teman-teman, dan di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mama Humam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.